Halo semuanya, kami dari kelompok 59 dengan tema Rujak. Saya Noval Adrian Maulana dari Prodi Kedokteran. Aku Florencia Gerardin Permata Devi dari Prodi Gizi. Aku Kayla Hanifa dari Prodi Kedokteran. Aku Dia Nikita Pasha dari Prodi Ilmu Keperawatan. Dan aku Chelsea dari Prodi Kedokteran Reguler. Pernah nggak sih kalian membayangkan gimana jadinya kalau pelayanan kesehatan cuma dilakukan oleh satu profesi saja? Kalau cuma satu profesi, pasti banyak yang nggak terjangkau nih pasien. Karena pasien itu kompleks dan manusia itu makhluk yang holistik. Nah, makanya itu, disinilah pentingnya Interprofessional Education atau IPE. IPE itu wadah buat mahasiswa dari berbagai bidang kayak keperawatan, kedokteran, gizi, dan yang lainnya. Kita di sini bakal belajar bersama dan belajar bakal tentang satu sama lain. Bener banget tuh, lewat IPE kita belajar bahwa kerja tim itu bukan sekadar tugas bareng, tapi memahami cara berpikir dan peran tiap profesi supaya nanti di lapangan kita bisa saling melengkapi. IPE juga ngajarin kita buat jadi tenaga kesehatan yang lebih manusiawi. Bukan hanya pinter, tapi juga punya empati dan juga kolaborasi yang kuat. Nilai pertama dalam nilai-nilai IPE adalah kolaborasi. Dan kerjasama artinya kita belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain dan mencari solusi bersama. Lalu yang kedua adalah komunikasi terbuka. Maksudnya, nggak ada yang disembunyikan, semua ide disampaikan harus dengan jujur dan saling menghargai satu sama lain. Nilai berikutnya adalah salam hormat dan toleransi. Karena tiap profesi punya cara pandang dan latar belakang yang berbeda. Namun di sini kita harus bisa melaraskan pandangan kita sesuai dengan kebutuhannya pasien. Yang keempat, ada kesetaraan dan inklusivitas. Artinya, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Semua anggota tim punya kontribusi yang sama berharganya. Nah, yang terakhir adalah akuntabilitas. Artinya tanggung jawab atas peran masing-masing. Jadi kalau ada kesalahan, kita belajar dari situ, bukan saling menyalahkan satu sama lain. Langkah pertama yang kami siapkan untuk komunikasi dengan keluarga mitra adalah membangun kepercayaan. Dengan cara, kami akan mengenalkan diri dengan sopan, menjelaskan tujuan kunjungan, dan mendengarkan cerita keluarga dengan rasa empati. Strategi kedua adalah menggunakan komunikasi terapeutik. Dengan cara kami akan berusaha menjaga kontak mata, menunjukkan perhatian, dan menghindari bahasa yang membuat keluarga mitra merasa tidak nyaman. Nah, selain itu kami juga menggunakan gaya bicara yang sesuai dengan kondisi keluarga yang ada. Seperti menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga pesan-pesan yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Dan tentu saja kami selalu menjaga kerahasiaan pasien dan profesionalitas karena kepercayaan keluarga adalah dasar dari hubungan yang baik. Rencana kami dari kedokteran, kami akan mengidentifikasi riwayat penyakit, tanda-tanda klinis, serta potensi risiko kesehatan yang mungkin dialami keluarga. Dan kami dari bidang keperawatan, kami akan menilai kondisi fisik, pola tidur, dan aktivitas harian dan kebutuhan dasar keluarga karena manusia adalah makhluk holistik di mana perawat harus bisa memahami bio, psiko, sosio, dan spiritual dari keluarga pasien atau mitra. Dan dari gizi, kami akan meninjau pola makan, asupan nutrisi, serta kebiasaan konsumsi sehari-hari untuk melihat keseimbangan dalam kesehatan pasien atau keluarga mitra. Rencana kedepannya, hasil dari masing-masing bidang ini akan kami satukan dalam diskusi kelompok supaya kami bisa memahami keluarga mitra secara holistik, bukan cuma dari satu sudut pandang saja. Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa IPE bukan cuma teori, tapi pengalaman nyata untuk belajar menghargai berbagai peran orang lain. Kami sadar, perbedaan latar belakang bukan penghalang, itu justru kekuatan kalau untuk dikolaborasikan dengan baik. Dengan komunikasi yang terbuka,
kerjasama yang solid dan rasa hormat satu sama lain, kami siap menjadi tenaga kesehatan yang profesional, beretika, dan empati. Salam rujak. Belajar bersama, tumbuh bersama untuk masyarakat yang lebih sehat.